warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurcaya SPMSI. Saya adalah salah satu dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai wujud tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, yaitu mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah Ekonomi Internasional merupakan mata kuliah wajib pada program studi agribisnis dengan bobot SKS sebanyak 3 dan jumlah pertemuan 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Ekonomi Internasional dan mata kuliah lain menggunakan teknik pembelajaran DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah pemberian mata kuliah materi kepada mahasiswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pemberian materi secara langsung akan menimbulkan interaksi langsung kepada mahasiswa dalam bentuk diskusi, baik diskusi kelompok maupun dalam diskusi antar dosen dengan mahasiswa. Pada kesempatan itu saya memberikan penguatan kepada mahasiswa tentang bagaimana menganalisis dan memahami tentang materi-materi yang telah diberikan secara langsung. Sedangkan pertemuan dalam bentuk daring kami menggunakan aplikasi Zoom maupun penggunaan aplikasi e-learning Universitas Muhammadiyah Kendari yang dikenal dengan Elumak. Melalui Elumak, mahasiswa dapat mengakses materi kapan dan dimanapun dalam bentuk maupun tugas serta forum diskusi di dalam aplikasi Elumak, sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Itulah teknik dalam bentuk delivery. Sedangkan teknik interaksi adalah mahasiswa melakukan diskusi antara dosen dengan mahasiswa dengan mahasiswa, baik dalam bentuk pelaksanaan tugas maupun dalam proses penjelasan tentang materi yang diberikan. Jadi saya membuka diri untuk melakukan diskusi kepada mahasiswa tentang materi-materi yang saya berikan, apakah kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu dijelaskan kepada mereka untuk penguatan tentang materi yang saya berikan, dan membentuk diskusi kelompok agar mahasiswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian teknik yang ketiga yaitu assessment. Assessment ini biasanya disampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak pembelajaran. Bentuk-bentuk penilaian yang kami berikan yaitu yang pertama kehadiran. Kehadiran adalah salah satu syarat dalam mengikuti ujian karena kehadiran merupakan melatih mahasiswa untuk kedisiplinan. Kemudian dalam proses penilaian 20% adalah keaktifan di dalam kelas, kemudian tugas 20% dan 30% untuk ujian tengah semester dan 30% ujian akhir semester. Itu adalah teknik pembelajaran yang kami gunakan di dalam mata kuliah Ekonomi Internasional maupun mata kuliah yang lainnya. Kemudian deskripsi mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep ekonomi internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan ekonomi internasional, neraca pembayaran, pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi, pasar valuta asing. Diharapkan mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini mampu memahami dan menganalisa konsep ekonomi internasional, kebijakan ekonomi internasional dalam pembangunan ekonomi. Demikian deskripsi mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang teori perdagangan internasional sebagai wujud penerapan logis sistematis dalam pembangunan ekonomi dan pertanian. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kebijakan ekonomi internasional untuk merumuskan strategi dalam pembangunan ekonomi dan agribisnis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kartel internasional, diskriminasi harga, liberalisasi perdagangan, dan custom union untuk merumuskan risiko-risiko menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan tentang perdagangan internasional, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai perumusan logis dan sistematis untuk pembangunan ekonomi dan pertanian pada khususnya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi pasar valuta asing, neraca perdagangan internasional untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan di masa pembangunan di masa yang akan datang. Itulah adalah capaian pembelajaran yang akan diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ekonomi internasional. Kemudian
CPL tersebut kami jabarkan di dalam sub CPMK dan diwujudkan di dalam bentuk pokok bahasan mata kuliah. Mata kuliah yang pokok bahasan mata kuliah ekonomi internasional yang pertama adalah konsep ekonomi internasional, teori praklasik dan klasik perdagangan internasional, teori modern perdagangan internasional, teori kebijakan ekonomi internasional, kartel internasional dan diskriminasi harga, liberalisasi perdagangan internasional, teori dasar tukar, perusahaan multinasional, pasar valuta asing, dan neraca pembayaran. Itu adalah pokok bahasa yang kami ajarkan di dalam mata kuliah ekonomi internasional. Adapun referensi yang kami gunakan di dalam mata kuliah ini yaitu beberapa buku referensi yang antara lain buku ekonomi internasional yang merupakan hasil karya Bapak Budiono, kemudian bahan ajar yang telah kami buat yaitu buku internasional yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dan salah satu buku ekonomi internasional yang dihasilkan oleh Bapak Novirin, dan beberapa jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan ekonomi internasional. Itu adalah referensi yang kami gunakan di dalam mata kuliah ekonomi internasional. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran mata kuliah internasional dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam mata kuliah ekonomi internasional. Adapun aplikasi pembelajaran mata kuliah ini dalam kelas kami akan menampilkan dengan video pembelajaran berikut. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kebijakan ekonomi internasional. Mata kuliah ini sebenarnya kebijakan ekonomi internasional pada dasarnya capaian yang diinginkan dalam sesuai dengan RPS, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan serta menganalisa kebijakan ekonomi internasional. Jadi diharapkan pada selesai mata kuliah ini kalian bisa mampu memahami dan menganalisa serta mampu menjelaskan kira-kira persoalan-persoalan di dalam ekonomi internasional apa saja yang kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi internasional yang berlaku baik di Indonesia maupun di luar yang nanti berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama mampu memahami dan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi internasional, dan pembahasan yang akan kita bahas tentang definisi kebijakan ekonomi internasional, instrumen kebijakan, tujuan kebijakan, macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional, kemudian tarif dan kuota. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian dari ekonomi internasional, ada 3, yaitu siapa yang masih ingat? Menarik yang terkait dengan kebijakan bantuan sosial ya, lalu ekonomi internasional, kebijakan perdagangan internasional, pembayaran